Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amali wa ba'du. Nukhlis an-niyyata lillahi ta'ala. Yaqulu al-muallif rahimahullah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang zakat fitrah. Yaqul al-muallif rahimahullah, zakatul fitri lil badani wa hiya iya zakatul fitr itu zakatun zakat anil badani dari badan, la anil mali bukan dari harta, karena zakat itu terbagi menjadi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Yang akan kita bahas ini adalah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun. Yang dikeluarkan setiap tahun yaitu zakat badan. Zakat itu kalau secara bahasa lughatan itu maknanya apa? An-numu. An-numu. Az-zakatu lughatan an-numu. Apa an-numu itu? Berkembang, berkah, bertambah, ya. Bertambah kebaikan, itu apa? Zakat secara bahasa juga bermakna at-tathhir. At-tathhir itu mensucikan, menyucikan. At-tathhir menyucikan. Adapun kalau secara syarak adalah apa? Nama untuk sesuatu yang dibayarkan karena kepemilikan harta atau badan dengan aturan-aturan tertentu. Itu zakat, pengertian zakat secara umum. Ya.
kemudian zakat secara umum. Jadi nama untuk sesuatu yang dibayarkan karena kepemilikan harta, berarti itu zakat mal. Atau badan, itu zakat fitrah. Dengan aturan-aturan tertentu. Karena zakat itu memang ada aturan-aturannya. Kita tidak akan bahas tentang zakat mal, ya. Kita akan secara spesifik akan bahas tentang zakat fitrah, yaitu zakat anil badan. Dan zakat fitrah ini wajibatun ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim. Zakat fitrah ini dan nafkah man orang yaqutuhu yang dinafkainya. Yaumal fitri pada hari fitrah, pada hari raya Idul Fitri, walailatahu dan pada malamnya, pada malam Idul Fitri. Di zakat fitrah ini wajib atas setiap muslim yang mempunyai harta lebih, yaitu berapa? So' min quti min ghalibi qutil balad, yaitu 1 so' min ghalibi qutil baladi, dari umumnya makanan pokok suatu daerah. Berarti apa? Zakat ini wajib atas setiap muslim yang mempunyai 1 so' makanan pokok yang dominan, ya, yang umum di daerah setempat, yang lebih dari kebutuhan nafkahnya, fadula'an nafkahnya, yang lebih dari kebutuhan nafkahnya, nafkah untuk dirinya, ya, yang lebih untuk kebutuhan nafkahnya sendiri dan nafkah orang yang dinafkahi, dan nafkah orang yang dinafkahi pada hari raya Idul Fitri dan pada malamnya. Siapa orang yang wajib dinafkahi? Itu anak istrinya, anak-anak dan istrinya, juga orang tuanya yang fakir, kedua orang tuanya yang fakir. Berapa itu 1 so'? 1 so' dari makanan pokok yang dominan di daerah setempat. Ya. Kalau kita ya beras. Was-sa'u an-nabawiyyu miqdaru 4 hafanatin bil kaffainil mu'tadilain. Was-sa'u dan 1 so' nabawi, was-sa'un nabawi dan 1 so' nabawi, 1 so' ukuran Kanjeng Nabi. So' nabawi itu apa? 1 so' ukurannya Kanjeng Nabi. Jadi ada takaran yang didasarkan kepada takaran tangan Kanjeng Nabi. Itu karena tangan Kanjeng Nabi itu termasuk tangan yang mu'tadil, tangan yang sedang, ya, yang bisa dijadikan takaran, ya. Maka acuannya ke sana. Dan sekarang ini ukuran tangan sok Kanjeng Nabi itu masih ada di Madinah, lihat di Madinah masih ada itu, ya. Jadi 1 so' nabawi itu apa? Miqdar 4 hafanat, ya,
ukuran 4 cakupan. Ya, ukuran 4 cakupan bil kaffainil mu'tadilain dengan 2 telapak yang sedang. Dengan 2 telapak yang berukuran sedang. Jadi 4 cakupan, 2 telapak tangan berukuran sedang, kira-kira 2 kilogram, kira-kira 2 kilo. Makanya kalau di Indonesia itu sudah melebihi ya, itu sudah ditetapkan di Indonesia itu umumnya 2 kilo. 2 kilo berapa? 2 kilo 6 on biasanya itu ya, 2 kilo 6 on. Nah, kalau sudah 2 kilo setengah itu tambah sempurna, itu lebih banyak. 2 kilo 6 on biasanya itu ya. Wa tu'ta li faqirin muhtajin wa man yastahiqqu zakat. Wa tu'ta, dan diberikan apa zakat fitrah li faqirin, terhadap orang fakir, muhtajin, yang membutuhkan, waman, dan orang yastahiqu, yang berhak, siapa man az-zakata, terhadap zakat. Jadi zakat itu diberikan kepada mustahiq zakat ya, 8 golongan. Mustahiq zakat itu ada 8. Jadi atas orang fakir dan 7 orang lagi. Jadi ada 8 golongan mustahiq zakat. Siapa itu? Fakir, miskin, amil, al-mu'allafa qulubuhum, ya, ar-riqab, gharim, sabilillah, ya, dan ibnu sabil. Jadi fakir itu siapa? Fakir itu orang yang tidak wajib dinafkahi oleh orang lain dan tidak mendapatkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya. Jadi orang dan tidak mendapatkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya. Seperti orang yang membutuhkan 10 dan tidak mendapatkan kecuali hanya 4 saja. Misalnya sehari itu dia cukupnya untuk makanan sehari, untuk dia makan sehari itu misalnya dalam sehari itu misalnya ya, sehari itu 10.000. Kalau biasanya orang itu berapa biasanya sehari? Berapa? Sekali makan berapa? 5.000. Ya, berarti kalau 3 kali 15.000. Itu untuk makan saja. Ya. Untuk 12, bensin 12. Ya. Berapa wes? 15.000. Hah? 27. Ini kan kebutuhan pokok itu ya. Bensin termasuk kebutuhan pokok, karena tanpa bensin nggak muter motor kamu itu. Kalau dulu itu belum ada motor, itu motor masih belum kebutuhan pokok. Sekarang sudah masuk kebutuhan pokok.
Jadi dia ini misalnya satu hari itu butuh 30.000 misalnya ya. Dia nggak sampai 30.000, hanya tidak sampai dari separuh 10.000, separuhnya 15, nggak sampai yang sehari cuma 10.000, sehari dapatnya 10.000. Itu berarti dia fakir. Atau gampangnya tadi itu dia sehari butuh 10.000, yang didapatkan hanya kurang dari separuh kecukupannya. Berarti dapat berapa? 4 misalnya. Ya, dapat 3.000, 4.000. Itu fakir. Adapun yang miskin, orang yang memiliki harta yang menutupi sebagian dari kebutuhannya, akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaannya. Seperti orang yang membutuhkan 10 dan tidak mendapatkan oleh hanya 8. Jadi kurang dari seluruh kebutuhan pokoknya. Ya. Sudah melebihi dari separuh, ya, tapi kurang dari seluruh kebutuhan pokoknya. Ya, dia butuhnya 10 hanya dapat 8, dapat 7. Kalau tadi misalnya sehari itu 30.000, dia hanya dapat 27.000, kurang. Ya. Itu masuk kategori miskin. Amil itu siapa? Amil adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk mengambil zakat-zakat dari para pemilik harta. Nah, sekarang khalifah tidak ada. Ya. Kalau mengikuti pendapat ini berarti ya tidak ada amil sekarang. Sebagian ada yang mengatakan kalau sekarang itu pokoknya yang dapat SK dari pemerintah, dapat SK dari pemerintah. Ya. Tapi masalahnya di sini kan, coba lihat definisinya ini. Orang yang ditugaskan oleh khalifah, makanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan tugas-tugas semacamnya dari khalifah, tidak memberinya upah atau gaji dari Baitul Mal. Nggak dikasih upah. Ya. Dia diangkat oleh khalifah ya untuk mengambil harta-harta zakat itu dari mustahiq dan membayarkannya kepada yang berhak tanpa digaji. Jadi sukare tanpa digaji dari Baitul Mal. Adapun sekarang itu Gus Baha Andi Irfani. Turun. Kalau gak dibukai. Jadi ini diangkat oleh khalifah dan tidak dikasih gaji. Adapun para amil yang sekarang ada di lazis itu dapat bayaran apa enggak mereka? Dapat bayaran. Mereka dapat gaji. Berarti ada amil apa enggak sekarang kalau gitu? Mereka dapat gaji. Berarti enggak ada amil sekarang itu kalau gitu. Kalau memang mereka ini tidak dapat gaji dari Baitul Mal itu, ya berarti mereka ya bisa jadi itu kalau mau dapat SK
Bisa jadi begitu, cuma masalahnya itu tadi. Apalagi yang tidak dapat SK, apalagi yang tidak dapat SK, seperti yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sekolah, masjid, kadang itu ya. Sekolah kadang membuat lembaga amil. Ya. Tapi sekarang sudah mulai ini, sudah namanya sudah diganti panitia. Panitia zakat, panitia pengumpulan zakat fitrah. Kalau begitu tidak ada masalah, ya. Jadi itu tidak ada masalah. Cuma mereka tidak boleh mengambil zakat fitrah atas nama amil. Ya, boleh. Dan nanti zakat yang telah dikumpulkan itu harus disalurkan kepada yang berhak. Dan panitia-panitia ini tidak boleh dapat bagian dari zakat fitrah kecuali jika mereka ini termasuk kategori 8 golongan itu. Ya, termasuk dalam kategori 8 golongan, fakir, miskin, misalnya. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau mereka ini mengambil bagian atas nama amil atau sabilillah misalnya, maka mereka tidak berhak. Nanti kita akan bahas sabilillah itu siapa. Ini biasanya itu kan gitu, sabilillah. Sabilillah itu siapa sih? Al-ghuzat al-mutatawwi'un. Dalam zakat, bab zakat fitrah ini yang disebut sabilillah itu siapa? Al-ghuzat al-mutatawwi'un. Para tentara sukarela. Tentara sukarela gaji dari negara. Itu tentara sukarela. Kalau TNI itu kan dapat gaji. Ini tentara sukarela. Fisabilillah itu maksudnya itu dalam bab zakat. Tidak semua setiap amal kebaikan. Jadi maknanya fisabilillah itu tidak semua amal kebaikan masuk dalam sabilillah dalam bab zakat. Secara umum memang sabilillah itu maknanya adalah kullu amalin khairiyyin. Setiap amal kebaikan termasuk sabilillah, mengajar sabilillah, ya, belajar sabilillah, ya, membangun jembatan sabilillah, bangun masjid sabilillah, ya. Setiap amal kebaikan masuk sabilillah. Sabilillah itu apa? Kalau pengertian umumnya apa? Kullu amalin khairiyyin, itu pengertian secara umum begitu. Tapi dalam bab zakat fitrah tidak termasuk itu. Tidak secara mutlak begitu. Yang dimaksud sabilillah dalam fitrah siapa? Al-ghuzat al-mutatawwi'un. Para tentara sukarela yang tidak dibayar oleh negara. Itu. Mereka ini berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya. Berarti guru tidak berhak kecuali fakir, miskin. Kalau dia ini fakir atau miskin, ya. Di masyarakat kita itu biasanya orang-orang kita itu ya, masyarakat itu tidak seret kalau tidak zakat ke kiainya, ke guru langgarnya biasanya itu, ke kiainya, kiai kampung itu biasanya itu mereka itu zakatnya ke mereka, ke tokoh. Kalau nggak zakat ke gurunya itu tidak seret. Bagaimana itu hukumnya? Bergantung. Berarti ini harus apa? Kiainya, gurunya ini yang harus tahu diri. Harus tahu diri.
Jika memang dia ini kaya, berarti dia tidak berhak dapat zakat, tidak berhak bagian zakat itu. Jika kaya berarti dia tidak berhak zakat itu, mendapatkan zakat itu. Jika memang ada santrinya yang mau zakat fitrah kepada dirinya, berarti akadnya harus jelas. Ini ya disampaikan kepada santrinya itu bahwa zakat sampean ini bukan untuk saya sebagai apa? Wakil saja. Jadi sampean mewakilkan ke saya untuk menyalurkan kepada yang berhak. Begitu. Bukan saya terima zakatnya, itu untuk saya sendiri berarti. Bukan begitu. Jadi makanya ini harus ngerti sendiri. Ya. Karena dia tidak berhak. Kecuali kalau dia ini fakir miskin, tidak apa-apa diterima sendiri, itu langsung diterima zakatnya. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ada santri zakat kepada gurunya, sementara gurunya ini kaya dan diterima oleh gurunya untuk dirinya, berarti itu belum zakat berarti. Sama dengan belum zakat, karena menyampaikan, menyalurkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Makanya harus ini. Jadi berarti kalau di sekolah-sekolah itu tidak boleh panitia zakat menerima zakat, mengambil bagian zakat atas nama amil atau atas nama sadi. Tidak berhak mereka ini. Ya. Kalau misalnya mereka ini mau dikasih insentif, ya berarti harus dari kas sekolah. Harus dari kas sekolah, bukan dari zakat. Ada yang menarik dari praktek zakat di sekolah. Ini ketika saya mengajar di salah satu lembaga di sekolah itu ya pernah, ketika saya dulu pernah mengajar itu. Dan alhamdulillah setelah saya masuk kemudian dirombak. Ya. Apa prakteknya ini? Nggak tahu, bukan sekolah lain juga terjadi juga apa enggak ini. Ada istilah nempur. Atau ini kalau nggak ada alumni ini ini ya. Jadi ya, istilah nempur. Ngerti nempur ya? Oh ini ada ini. Paham nempur ya? Hah? Nempur itu gini. Ini sudah tidak, mudah-mudahan sekarang nggak berlaku lagi ya. Nggak tahu kalau sudah diberlakukan lagi, nggak tahu saya. Dulu sudah saya robah itu. Jadi panitia zakat itu dia menyediakan beras, ya, menyediakan beras. Artinya bukan menyediakan beras begitu. Siswa itu boleh zakat fitrah pakai beras atau pakai uang. Kalau uang, zakat pakai beras sudah selesai ya, karena sudah sesuai dengan ukurannya. Kalau yang pakai uang, uangnya ini untuk membeli beras ke panitia. Untuk membeli beras ke panitia. Cuma masalahnya panitia tidak menyediakan beras sendiri. Beras yang disediakan panitia adalah zakat dari siswa yang lain itu. Itu yang dijual kepada siswa yang lain. Jadi istilahnya ini satu beras, jadi katanya itu kayak formalitas gitu ya. Jadi ini beras, satu ukuran zakat fitrah, saya beli beras ini katanya untuk zakat. Cuma satu kresek itu. Ini jelas tidak benar ini, ya. Ini tidak benar. Ini zakatnya siapa juga, berasnya siapa, ya. Berasnya siapa. Kecuali kalau yang panitia jualan beras, dia nyetop beras sendiri, jualan beras, tidak ada masalah. Tapi kalau itu apa namanya
berasnya siswa yang lain yang sudah dizakatkan, jelas itu tidak bisa, tidak sah. Ya, sudah tidak berlaku lagi ya? Tidak sudah ya. Dulu pernah terjadi begitu soalnya. Bisa ini kok begini prakteknya, gimana ini maksudnya? Alhamdulillah sudah diobati. Nah, jadi itu tidak benar begitu itu ya. Atau pernah di tempat lain ada begitu juga apa enggak? Enggak ya. Nah, itu, makanya ini. Jadi panitia enggak ini apa namanya, enggak bondong. Kalau jualan beras malah tambah enak itu ya, dapat bati itu malah itu ya. Jadi amil tadi itu ya, maksudnya amil. Kemudian al-mu'allafa qulubuhum itu adalah siapa? Yang mu'allaf, yang baru masuk Islam dan hatinya memang masih lemah. Ya. Dan mereka ada berapa macam. Di antaranya orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam dan belum menyatu atau akrab dengan kaum muslimin. Mereka diberi bagian dari harta zakat agar niatnya semakin bertambah kuat di dalam Islam. Ini yang masuk al-mu'allafa qulubuhum. Maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Fir riqab, ar-riqab itu apa? Budak mukatab dengan akad kitabah yang sah. Ini ya, urusan budak lah kita. Karena budak saya tidak usah dibahas. Ya. Kemudian gharim itu siapa? Mereka yang berhutang dan tidak mampu melunasi. Jadi orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, ya. Selain dalam perkara maksiat, bukan dalam perkara maksiat, kemudian hutang tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu mengembalikannya. Ini boleh menerima bagian zakat. Atau mereka berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu mengembalikan hutang. Jadi hutang dia uangnya pakai untuk maksiat, tapi sudah taubat. Ya, telah taubat mau mengembalikan hutangnya, tidak mampu bayar hutang. Ya. Ini masuk riqab, gharim, masuk gharim. Kemudian fisabilillah tadi sudah. Ibnu Sabil, siapa Ibnu Sabil? Orang yang lagi dalam perjalanan. Ya. Orang yang lagi dalam perjalanan, musafir yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ke tempat tujuannya. Ya. Jadi mana? Ke Palembang, ini depan. Umroh mana? Palembang ya. Mau pulang ke Palembang. Nah, di tengah jalan kecopetan. Tak duit deh. Akhirnya bingung, ya. Mau pulang gimana ini? Ya, nggak ada uang, nggak punya uang. Ya. Bambung akhirnya. Berarti dia ini butuh uang kan, maka dia boleh menerima bagian zakat, boleh menerima bagian zakat. Tapi syaratnya lagi itu semuanya ini fakir miskin dan seterusnya itu syaratnya itu dia tidak boleh nasabnya itu Bani Hashim, ya. Atau masih keturunan kanjeng Nabi.
Kalau masih duriahnya Kanjeng Nabi, nasabnya masih nyambung, nggak boleh menerima bagian zakat. Ya. Ada seripa. Srifatun. Benar-benar nasabnya nyambung ya, bukan, tapi jalur ayah. Jadi jalur ayah nyambung pada Kanjeng Nabi itu masih berarti masih mansub. Gitu. Tak boleh dapat bagian zakat. Tidak boleh ngambil bagian zakat. Meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, tidak boleh. Kalau saya itu ada jalur ibu gitu ya. Kalau jalur ibu katanya nyambung itu. Ibu tadi. Jadi syaratnya itu. Ya, kemudian wa yajibu 'ala ar-rajuli fitratu zawjatihi wa awladihi alladzina hum dunal bulughi. Wa yajibu, dan wajib 'ala ar-rajuli, atas orang laki-laki, apa fitratu zaujatihi, zakat fitrah istrinya. Jadi jika sudah punya suami ya, berarti zakatnya tanggung jawabnya suaminya ya. Jadi dia wajib mengeluarkan zakat untuk istrinya, wa auladihi, dan anak-anaknya, alladzina hum dunal bulughi, yang mereka alladzina hum, yang mereka dunal bulughi, belum balik ya, yang belum balik. Jadi seorang laki-laki wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istrinya, dan anak-anaknya yang belum balik. Wa kulli qaribin huwa fi nafaqatihi. Wa kulli qaribin, dan setiap kerabat, huwa, yang ia, fi nafaqatihi, dalam tanggungan nafkahnya. Ai mimman tajib alaihi, yakni mimman, dari orang, tajib yang wajib, apa nafaqatihi alaihi, atas man. Kal abai, seperti orang tua ya, bapak, wal ummahat, dan ibu, al fuqara'i, yang fakir ya. Dia wajib zakat untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan kerabatnya yang wajib dia nafkahi ya. Setiap kerabatnya yang wajib dia nafkahi, seperti bapak ibunya yang fakir. Wala tajibu zakatul fitri 'alal kafiri. Wala tajibu, dan tidak wajib, apa zakatul fitri, zakat fitrah, anil kafiri, untuk orang kafir. Untuk anil kafiri, dari orang kafir, untuk orang kafir. Artinya kalau kita misalnya punya orang tua yang masih kafir ya, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat untuknya ya. Meskipun dia wajib kita nafkahi, jadi tidak wajib kita keluarkan zakat. Wala yasihhu ikhraju zakatul fitri 'anil waladil balighi illa biidnihi. Wala yasihhu, dan tidak sah, apa ikhraju zakatul fitri, mengeluarkan zakat fitrah, 'anil waladi, dari atau untuk anak, al balighi, yang balik, yang sudah balik, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya.
kecuali dengan izinnya. Jadi artinya kalau orang tua itu sudah punya anak yang sudah balik, maka jangan langsung mengeluarkan zakatnya untuk mereka kecuali dengan seizin mereka. Karena mengeluarkan zakat untuk mereka ya berarti harus izin dulu. Harus izin dulu. Fa inna katsiran minan nas, maka sesungguhnya banyak minan nasi daripada manusia yughfiluna hadzal hukma. Yughfiluna melupakan hadzal hukma terhadap hukum ini. Yang tidak memperhatikan terhadap hukum ini. Fa yukhrijuna 'anil waladil balighi biduni ibnihi. Fa yukhrijuna, maka mengeluarkan siapa mereka. Wa fi ada'i zakatil fitri la budda minal niyyati ma'al ifraz. Wa fi ada'i zakatil fitri, dan dalam melaksanakan zakat fitrah la budda harus minal niyyati, dari niat ma'al ifrazi, bersamaan dengan ifraz. Ifraz itu artinya memisahkan kadar harta yang akan ia keluarkan sebagai zakat. Ini. Wal ifrazu huwa azlul qadri alladhi sayadfa'uhu zakatan. Jadi harus ifraz dulu ya. Tadi apa ifraz itu? Memisahkan kadar harta. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal soleh itu binniyat, harus didasarkan dengan niat. Oleh apa les? Innamal a'malu binniyat. Apa les? Sesungguhnya amal soleh itu harus didasarkan dengan niat. Ya. Makanya kalau niatnya tidak benar, jadi tidak benar juga. Jadi amal soleh itu harus didasarkan kepada niat yang baik. Makanya niat itu juga salah satu fungsinya, apa niat itu? Untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Rawahu Bukhari Muslim. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib apa zakat fitrah bi ghurubi syamsi, dengan sebab terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Min akhir yaumin min Ramadan, dari akhir hari dari Ramadan. Atau hari terakhir bulan Ramadan. Alaman adraka juz'an min Ramadan. Alaman atas orang adraka yang mendapati siapa man juz